Halo semua, selamat datang di Mitologi Hunter TV. Bagi teman-teman yang suka menonton anime, terutama anime Naruto, pasti sudah tidak asing lagi dengan kata Susanoo, Amaterasu, dan Tsukuyomi. Jadi, di video kali ini, Mimin akan membahas kisah tentang Susanoo, Amaterasu, dan Tsukuyomi menurut mitologi Jepang. Menurut legenda, mereka merupakan keturunan dari Izanagi. Mereka tercipta ketika Izanagi mensucikan diri sepulang dari dunia bawah atau Yomi. Namun, dalam cerita lain dikatakan bahwa mereka terlahir bersamaan dengan dewa-dewa lainnya, seperti Okuninushi dan Kagutsuchi, ketika Izanagi dan Izanami menciptakan Pulau Onogoro. Untuk penciptaan dunia dalam mitologi Jepang, Mimin sudah pernah bahas di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum nonton, linknya sudah Mimin cantumkan di deskripsi. Oke, seperti apa kisahnya? Mari kita bahas. Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa dinyalakan juga notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru kita. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Ini dia Susanoo. Susanoo adalah dewa Shinto dalam mitologi Jepang, yang dikenal sebagai dewa badai dan laut. Menurut mitologi, Susanoo adalah anak dari Izanagi dan Izanami, sang dewa pencipta dalam kepercayaan Shinto. Kisah Susanoo bermula ketika ia menimbulkan kekacauan di surga setelah bertengkar dengan saudara perempuannya, yaitu Amaterasu, sang dewi matahari. Susanoo kemudian diusir dari surga oleh Amaterasu dan dijatuhi kutukan oleh ayahnya, yaitu Izanagi. Setelah diusir dari surga, Susanoo bertemu dengan sepasang orang tua yang sedang bersedih karena putri mereka dimakan oleh seekor naga yang bernama Yamata no Orochi. Susanoo kemudian menawarkan untuk membantu pasangan tua tersebut dengan syarat jika mereka setuju untuk memberikan putrinya sebagai istri Susanoo. Setelah Susanoo berhasil membunuh Yamata no Orochi, dia menemukan pedang legendaris Kusanagi di dalam ekor naga tersebut dan memberikannya kepada Amaterasu sebagai hadiah untuk memulihkan hubungan mereka. Meskipun terkadang dikaitkan dengan tindakan yang kasar dan kejam, Susanoo dihormati sebagai dewa keberanian dan ketangkasan dalam pertempuran, menurut kepercayaan Shinto. Tsukuyomi. Tsukuyomi adalah dewa bulan dalam mitologi Jepang. Menurut legenda, Tsukuyomi diciptakan bersama dengan dewa matahari Amaterasu dan dewa badai Susanoo oleh dewa pencipta, yaitu Izanagi dan Izanami. Kisah Tsukuyomi berpusat pada insiden yang terjadi ketika dia diundang oleh saudarinya, yaitu Amaterasu, untuk makan malam bersama. Tsukuyomi terkejut dan murka ketika melihat bahwa hidangan malam itu disajikan oleh seorang dewi yang disebut Ukemochi dengan cara yang tidak lazim. Ukemochi menciptakan hidangan dari muntahan dan kotoran binatang, serta menawarkan daging yang disajikan di atas pohon-pohon atau dedaunan. Kesal dengan tindakan tersebut, Tsukuyomi akhirnya membunuh Ukemochi. Tindakan Tsukuyomi ini sangat tidak dihargai oleh Amaterasu, yang menganggapnya sebagai tindakan keji dan melanggar etika yang sangat penting dalam kepercayaan Shinto. Sebagai akibatnya, hubungan antara Tsukuyomi dan Amaterasu menjadi renggang dan memperdalam perselisihan antara kedua dewa tersebut. Meskipun dikaitkan dengan tindakan yang kontroversial dalam mitologi Jepang, Tsukuyomi dianggap sebagai dewa yang penting dan dihormati dalam kepercayaan Shinto, terutama dalam upacara-upacara yang berkaitan dengan bulan dan waktu. Amaterasu. Amaterasu adalah dewi matahari dalam mitologi Jepang
Menurut legenda, dia adalah salah satu dari 3 dewa utama yang diciptakan oleh pasangan dewa pencipta, yaitu Izanagi dan Izanami. Kisah Amaterasu berpusat pada suatu waktu ketika dia memutuskan untuk menarik diri ke dalam gua dan menutup pintunya, meninggalkan dunia dalam kegelapan dan kekacauan. Keputusannya ini diambil setelah adiknya, yaitu Susanoo, melakukan tindakan kasar dan merusak di istana Amaterasu. Setelah mundur ke dalam gua, Amaterasu menolak untuk keluar dan menghilangkan cahaya matahari dari dunia. Ini mengakibatkan tanaman tidak tumbuh dan dunia menjadi gelap dan dingin. Dewa-dewa lain mencoba untuk meminta Amaterasu untuk kembali dan membuka pintu gua, tetapi dia tetap menolak. Akhirnya, dewa yang dipanggil Ame no Uzume memiliki ide yang brilian untuk membawa kembali kebahagiaan dan cahaya matahari ke dunia. Dia menari di depan gua dan memukul tongkat di atas tongkat, membuat suara yang keras. Dewa-dewa lain memerankan adegan pesta dengan meriah dan membuat keributan. Ini menarik perhatian Amaterasu dan membuatnya keluar dari gua. Ketika Amaterasu keluar, dia kemudian mengeluarkan cahaya yang menyilaukan dan memenuhi dunia dengan sinar matahari. Amaterasu akhirnya menerima permohonan maaf dari Susanoo dan kembali ke tugasnya sebagai Dewi Matahari, memancarkan cahaya dan kehangatan ke seluruh dunia. Kisah ini sering diceritakan dalam mitologi Jepang sebagai contoh kekuatan dan pentingnya persatuan dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan dunia. Oke teman-teman, sekian untuk pembahasan 3 dewa utama dalam mitologi Jepang. Untuk dewa-dewa lainnya nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Bagi yang suka video ini, bisa langsung like dan jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya.